Halo semuanya, kami dari kelompok penyidikan koneksitas. Kami akan mempresentasikan PPT yang sudah kami bikin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Mukhtar. Saya Tama Putarikan. Saya Alfon. Saya Alvin. Saya Dirga. Saya Nathan. Saya Akbar. Saya Fatul. Saya Christopher. Saya Adit. Saya Kenneth. Sebagaimana diketahui bahwa kita mengenal 4 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, yang dimana masing-masing berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lainnya, dengan fungsi dan kompetensi wewenang yang tidak dapat dicampuri antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, para pembuat undang-undang dalam hal ini peradilan koneksitas memungkinkan untuk melakukan penyimpangan dari kompetensi prinsip-prinsip absolut. Lalu, apa yang dimaksud sebagai koneksitas? Berikut adalah pengertian koneksitas. Menurut JCT Semurangkir, pendidikan peradilan koneksitas yaitu bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk jurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara. Misalnya, seorang sipil dan seorang yang berstatus militer melakukan suatu kejahatan bersama-sama. Lebih dipertegas tentang pengertian koneksitas sebagaimana menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer. Kesimpulannya itu, peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer, atau dapat dikatakan juga peradilan antara mereka yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Lalu, apa sebenarnya penyidikan perkara koneksitas itu? Dan siapa aja yang berwenang di dalamnya? Berikut penjelasannya. Penyidikan perkara koneksitas. Penyidikan merupakan langkah kedua dalam permulaan pertama pelaksanaan hukum acara pidana. Langkah pertama ialah mencari kebenaran yang dalam KUHP disebut dengan penyelidikan. Cara penyidikan tentu sama saja dengan penyidikan koneksitas. Yang berbeda ialah pejabat yang melaksanakan tugas fungsi tersebut yang diatur dalam pasal 89 ayat 2 KUH pidana. Dalam perkara koneksitas ini, penyidikan dilakukan oleh suatu tim gabungan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Kehakiman yang terdiri atas yang pertama, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 KUHP. Yang kedua adalah polisi militer ABRI, yang ketiga adalah auditor militer tinggi. Lalu, apa itu penyidik pembantu dan apa aja wewenangnya? Berikut akan kami jelaskan. Menurut pasal 1 angka 3 Jungto pasal 10 ayat 1 KUHP Jungto pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang dimaksud sebagai penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas pendidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan di dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan secara kepangkatan dan diberi wewenang dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Adapun wewenang penyidik pembantu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, penyidik pembantu menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka tersebut. Yang keempat, melakukan penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan dari si tersangka. Yang kelima, melakukan pemeriksaan serta melakukan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan pemberhentian penyidikan. Yang kesepuluh, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lalu, apa itu penuntut umum dan bagaimana kedudukan penuntut umum? Berikut akan kami jelaskan. Jadi apa sih perbedaan jaksa dan penuntut umum? Terdapat dalam pasal 1 angka 6
Kitab Undang Hukum Acara Pidana bahwasanya jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dan terdapat juga dan tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan bahwasanya penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang khusus untuk menuntut dalam penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi jelas ya bagaimana perbedaan jaksa dan penuntut umum? Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut pasal 2 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan sebagai berikut. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang kekuasaan negara. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka, kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak terpisahkan. Demikian pula dijelaskan lebih lanjut menurut pasal 3 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, yaitu pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut pasal 4 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, yaitu 1. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. 2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Lalu, apa itu hakim dan bagaimana dengan kewenangan hakim? Berikut akan kami jelaskan tentang hakim. Pengertian hakim menurut pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengadili. Wewenang menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan mengadili perkara yang masuk di peradilan. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Kedudukan hakim bebas bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tadi kita sudah membahas tentang penyidik, sekarang saya akan membahas tentang penyelidikan. Menurut pasal 1 angka 4 KUHP junto pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut pasal 4 KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut pasal 1 angka 5 KUHP junto pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan ini. Oke, wewenang penyelidik perkara koneksitas. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Kemudian yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Ketiga, memeriksa seseorang yang dicurigai. Keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Oke, sekian presentase dari kami. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa.